akan Engkau ini doa kami, kagum akan Engkau. Haleluya, sembah Dia. Ku kagum akan Engkau, Yesus. Engkau besar, Engkau dahsyat, kami sujud menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, sungguh besar Yesus, sungguh dahsyat dalam kehidupan kami semua. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan. Haleluya. Kami sungguh mengagumi Engkau di malam hari ini dan di pagi waktu Indonesia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan yang telah berikan kita kehidupan hari ini, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sungguh kami cinta Yesus. Mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Oh, haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.
dengan iman katakan sama-sama, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari dengan hati yang bersyukur katakan sama-sama, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari suaramu bagi Tuhan. Oh, sepanjang Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, luar biasa teman-teman sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ibu Indriani ada di sana, bisa menaikkan doa ya untuk kita sebelum kita mendengar firman Tuhan di pagi ini. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami percaya Tuhan sepanjang hidupku, Kau setia Tuhan. 2023 Kau lindungi kami, 2024 kami percaya Kau selalu berkati kami, Kau lindungi kami. Apapun terjadi, karena kami tahu Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan, kami percaya semua dalam perlindungan-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari, dan kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari untuk mewartakan kerajaan-Mu dengan berkat marifat Tuhan, sehingga apa yang dikatakan hamba-Mu akan menjadi berkat dan kami akan melakukannya Tuhan. Tuhan, kami akan duduk diam dan akan mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Indriani yang sudah menaikkan doa ya sebelum kita mendengar firman Tuhan di pagi ini. Sungguh luar biasa dan indahnya doa yang dinaikkan. Oke, saya percaya pagi hari ini waktu Indonesia dan waktu Jerman waktu malam, untuk orang tua terkasih Bapak Brudi dan Bu Rosalin yang ada di sana, sebentar lagi mereka akan beristirahat ya, namun mereka masih rindu mendengar firman Tuhan seperti kita semua di Indonesia ini ya. Kita bangun pagi-pagi, kita mencari Tuhan dulu, saudara-saudaraku ya, seperti rusa. Rusa itu seekor binatang hewan yang ketika waktu bangun pagi, yang cuma ada di benak dia, di dalam pikirannya adalah sungai, air. Dia datang ke situ untuk apa? Dia bisa minum dari sungai itu dan kemudian dia bisa membenamkan dirinya, saudaraku. Ya, kenapa pagi-pagi dia cari sungai itu? Kenapa? Karena dia tahu ketika dia ada di sungai itu, dia benamkan dirinya di dalam air sungai itu, hanya cuma hidungnya saja yang muncul di atas permukaan air. Sehingga yang namanya
badan dan kaki tangannya itu semua tenggelam di dalam air ya. Sehingga apa? Membuat rusa ini bau badannya sulit terdeteksi oleh predator seperti harimau, singa, macan tutul dan sebagainya. Sehingga rusa aman ya. Jadi itulah sebabnya rusa pagi-pagi yang dia ingat di dalam pikiran dia, benak dia adalah air sungai. Dan dia cepat-cepat ke sana. Kenapa cepat-cepat? Kalau dia terlambat pergi ke sana, dia sudah dimangsa duluan oleh sang predator itu ya. Nah, itu adalah gambaran kita sekalian, kita ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai yang berair itu gambaran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi pagi-pagi kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Pun waktu malam sebelum kita hendak tidur pun kita datang kepada Yesus. Supaya apa? Kita bisa mengalami perlindungan Tuhan ya. Dari serangan-serangan singa, harimau yang digambarkan itu dalam Alkitab, iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Dia mengaum-ngaum karena dia belum makan, lapar, dia lagi cari mangsa nih. Kira-kira siapa yang akan menjadi mangsanya dia hari ini? Tapi ternyata semua kita sudah masuk dalam sungainya Tuhan. Kita benamkan diri dalam pujian penyembahan tadi ya, sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Itulah gambaran kehidupan Kristen yang sejati seperti itu. Oke, mari kita akan langsung lihat saja firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Doakan supaya semuanya bisa lancar ya di pagi ini. Puji Tuhan. Oke, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan pagi ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah ya. Kita akan pelajari kemuliaan Allah sepanjang tahun 2024 ini. Namun pagi ini kemuliaan Allah itu akan nampak dalam apa, saudaraku? Haleluya, kemuliaan Allah itu nampak dalam kekuasaan Tuhan ya, dalam hikmatnya Tuhan. Oke, kita akan lihat ini. Ya, hikmat Tuhan ya. Oke. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian di pagi hari ini. Kepada Ibu Rosalin, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Amin ya. Perhatikan di dalam ayat ini berkata permulaan hikmat. Permulaan apa saudara-saudaraku? Hikmat. Bagi sebagian orang yang menjadi sesuatu yang dimulainya itu adalah uang dulu. Siapa sih nggak butuh uang? Semua orang kita butuh uang, ya kita semua butuh uang. Tapi yang Tuhan mau adalah permulaan dari segala sesuatu hikmat dulu, saudaraku. Ya, hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat itu apa, saudaraku? Adalah takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan, menjauhi semua larangan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, yang melakukan hikmat itu, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah firman Tuhan. Semua orang yang melakukan hikmat itu, dia berakal budi yang baik. Katakan amin. Ya. Puji-pujian kepadanya, ini adalah Tuhan, tetap untuk selamanya. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, orang yang punya hikmat, itu dia melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Ya saudaraku. Dan dia adalah orang yang berakal budi. Dan karena dia punya hikmat, dia juga suka memuji-muji Tuhan seperti kita pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Tadi kita sudah nyanyikan di lagu pertama tadi, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Jadi hikmat, siapakah hikmat itu? Ya, hikmat itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup.
yang datang ke dalam dunia ini. Jadi kalau orang melakukan firman, itu Bapak Ibu, dia orang yang takut akan Tuhan ya. Salah satu orang melakukan firman, dia beribadah kepada Tuhan. Karena dia tahu waktu dia beribadah kepada Tuhan, dia sedang berjumpa dengan Tuhan. Dia sedang memandang wajah Tuhan. Dia sedang menikmati kasih anugerah Tuhan. Dia sedang mendapatkan ketenangan batin ya. Daud berkata di bagian yang lain di Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kapan orang itu hatinya bisa tenang? Ketika dia dekat dengan Allah. Allah adalah sumber ketenangan, sumber damai sejahtera. Kenapa banyak orang pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang, kacau Bapak Ibu sekalian ya, bingung karu-karuan. Jadi stres, jadi depresi, jadi frustrasi dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena dia lupa dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan hatinya ayem tentrem. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayem sopo. Putrane Gusti Yesus ya. Karena itu kalau kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, maka tanda yang pertama kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita ini yang butuh Tuhan, kita yang susah, yang sedih, yang takut, yang dalam keadaan beban berat, yang tidak ada seorang pun yang mengerti dan bisa menolong kita, hanya Tuhan Yesus. Saat kita butuh pertolongannya, kita datang, kita dapatkan ketenangan batin. Amin. Kita datang kepada Dia, kita dapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita dapatkan penghiburan dari Tuhan. Oh, hati kita yang sedang susah dan sedih, siapa yang bisa menghibur kita? Bukan seorang pelawak, bukan seorang komedian, tapi firman itu yang menghibur kita waktu kita susah dan sedih. Amin ya. Apa yang membuat engkau susah dan sedih hari ini? Karena banyak persoalan yang engkau alami hari-hari ini. Apakah persoalan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, hubungan-hubungan yang lagi bermasalah, itu membuat engkau susah dan sedih, membuat engkau dalam keadaan kecewa, engkau takut putus asa. Nah, ini saatnya engkau butuh firman. Engkau datang, engkau bilang, Tuhan, aku butuh firman-Mu sebagai kekuatan saat aku lemah, sebagai penghiburan saat aku susah dan sedih, sebagai penolong di saat aku membutuhkan pertolongan, di saat manusia tidak bisa menolong aku lagi. Engkau Yesus yang bisa menolong aku. Katakan amin ya. Haleluya. Dan berapa banyak saudara pagi ini yang bahagia kalau kita ketemu dengan Yesus, hati kita jadi tenang. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Seorang ibu di Jayapura, Papua, dibilang, aduh Pak Pendeta, kalau saya belum didoakan, rasanya hati saya tidak tenang. Tapi setelah saya didoakan, hati saya jadi tenang ya. Nah ini dia belum bisa masuk karena HP-nya lagi bermasalah. Kita doakan saja supaya HP-nya bisa diperbaiki dan dia bisa ikut ibadah Zoom bersama kita. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, hikmat ini penting ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hikmat Tuhan bagi orang percaya ya, adalah awal dari takut akan Tuhan mendatangkan hal baik dalam hidupnya. Amin ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu mendatangkan hal yang baik dalam hidupnya ya. Yaitu apa saudara-saudaraku? Dia memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Ya, tadi kita sudah pujikan pujian, kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Sejak pagi kita terbangun sampai pada kita nanti malam kita akan tidur. Oh, kita terus menyanyikan, memuji kebaikan Tuhan. Ya, nyanyikan itu Bapak Ibu, karena ada kuasa Tuhan di dalam puji-pujian. Orang-orang Kristen yang suka memuji Tuhan, Bapak Ibu, itu orang-orang Kristen yang tahu menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin ya. Karena itu Bapak Ibu, kunci untuk engkau bisa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, senjata kita yang paling ampuh di saat kita mendatangkan kuasa Tuhan, itulah lewat puji-pujian. Daud berkata dalam kitab Mazmur, Mazmur 22 ayat yang keempat, bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Amin. Allah bertakhta itu artinya Allah hadir, dia duduk di atas takhta. Apa itu takhta? Yaitu puji-pujian. Jadi kalau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di pagi-pagi hari, dia tahu menghadirkan Tuhan lewat pujian, maka siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap menerima pertolongan Tuhan. Siap-siap apa? Mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan. Amin. Siap-siap untuk apa? Mendapatkan keajaiban Tuhan.
Tuhan ya. Karena itu Bapak Ibu kita mengerti rahasia ini. Kalau orang tahu menghadirkan Tuhan lewat puji-pujian, nah itu adalah kunci kemenangan dia menjalani kehidupan ini ya. Saudara, kenapa banyak orang dalam kehidupan ini mereka dalam keadaan susah, depresi, stres, bahkan mereka dalam keadaan frustrasi. Kenapa? Karena mereka lupa untuk menghadirkan Tuhan dalam hidupnya ya, sehingga mereka tidak kuat, tidak mampu menghadapi kehidupan yang sukar, yang sulit ini. Hanya orang-orang yang tahu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, dia bisa melewati setiap persoalan itu satu persatu dengan baik. Amin ya. Oke, mari kita akan lihat. Haleluya. Saudara-saudaraku, ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9, saudara-saudaraku. Nah, berbahagialah saudara-saudara sekalian yang terus mengikuti ya renungan firman Tuhan, khotbah secara berseri ini. Anda semakin mengerti, semakin paham akan rahasia-rahasia ini, mengerti kemuliaan Allah ya. Kemarin kita pelajari kemuliaan Allah dalam kekuasaan Tuhan. Nah, pagi ini kita pelajari kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan, luar biasa. Jadi kita bisa lihat kemuliaan Allah itu ada di mana saja. Ya, kita kemarin sudah lihat kemuliaan Allah di dalam kekuasaan Tuhan. Pagi ini kita lihat kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Ya, saudara, dari ayat-ayat tersebut kita akan pelajari ada 3 kebenaran ya, tentang apa? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Mari kita lihat siapa orang itu yang mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara-saudaraku? Yang menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Ya, kapan? Saat dia menghadapi apa, saudaraku? Dia menghadapi roh agamawi. Roh agamawi itu yang jahat, yang datang menuduh orang benar, ya. Ini roh agamawi itu jahat sekali, saudaraku. Kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 25 ayat yang ke-7. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat 7. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Amin. Mau buktikan apa? Tidak bisa dibuktikan. Tapi itulah roh agamawi jahat sekali. Sukanya menuduh, saudaraku. Orang yang tak bersalah, orang benar, saudaraku. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang setan menuduh kita, ya, kamu masih berdosa, kamu masih belum benar, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mendengar doamu. Nah, ini tuduhan demi tuduhan ini seringkali membuat orang jadi lemah. Nah, oleh karena itu, pada saat engkau mengalami seperti ini, yang pertama-tama kalau engkau ingin mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan, itu yang pertama, dia adalah orang yang menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Amin ya. Dia orang yang menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Kapan? Saat dia menghadapi roh agamawi yang jahat ini, yang datang menuduh orang benar. Mari kita lihat yang kedua. Siapa dia, Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, dia adalah orang setelah dia menguatkan hati. Nah, ini yang kedua. Siapakah dia, Bapak Ibu? Yang kedua, dia adalah orang yang menyatakan apa, saudaraku? Dia menyatakan pembelaan dirinya di hadapan Tuhan dan manusia, bahwa dirinya tidak bersalah. Kita lihat ayatnya ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Ya. Kisah Para Rasul 25 ayat 8. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Amin. Amin ya. Saudara-saudara, ini dia. Jadi setelah dia menguatkan hati, kita lihat yang kedua. Langkah yang kedua, dia perlu menyatakan pembelaan dirinya, ya. Jadi dia perlu berbicara, membuktikan bahwa dia itu saudara-saudara tidak bersalah, ya. Ini orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Dia perlu berbicara.
menyatakan pembelaan dirinya di hadapan Tuhan dan manusia. Saudaraku, apa yang Yesus katakan? Dia bilang bahwa dirinya tidak bersalah. Dia punya hak untuk berbicara, saudaraku. Jadi ini hikmat Tuhan, ya saudaraku. Jadi saya percaya Bapak Ibu, ini yang Paulus pakai. Yesus bilang kamu perlu jadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Karena benar-benar kita ini diutus Tuhan di tengah-tengah serigala. Serigala ini saudaraku binatang yang sangat ganas sekali, buas. Dia pemangsa, ya. Dan domba ini binatang yang lugu, binatang yang saudaraku polos, ya. Saudara kasih Tuhan, kita perlu tulus seperti seekor saudaraku, ya, seekor domba, tapi kita juga perlu cerdik seperti ular, ya. Lihat, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Karena itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti juga merpati. Merpati itu saudaraku, dia seekor binatang yang hewan yang tulus sekali. Ya, saudaraku, dia tulus, ya. Dan ini adalah gambaran dari Roh Kudus, merpati ini. Dan ular itu adalah binatang yang cerdik, saudaraku. Dia cerdik sekali. Sehingga dia tidak mengalami sesuatu yang membahayakan dirinya. Saudaraku, ya. Jadi jangan cuma hanya tulus tapi juga cerdik. Jangan cuma cerdik tapi juga tulus. Perlu dua-duanya itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita ini gak sampai babak belur, ya. Tidak sampai jadi bulan-bulanannya iblis atau setan lewat orang-orang jahat ini, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua, ya, yang ketiga sekarang, ya. Yang ketiga, ya. Ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan. Nah, cirinya apa, saudaraku? Yang ketiga, dia adalah orang yang menjaga dirinya. Dia menjaga dirinya tujuannya apa, saudaraku? Agar dia tidak gegabah, ya. Dia tidak gegabah mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Mengikuti jebakan dan ajakan orang jahat bagi dirinya, ya. Siapa orang jahat yang membuat jebakan dan mengajak dirinya? Ini adalah Festus, ya. Kita lihat di ayat ini, saudaraku, Kisah Rasul 25 ayat 9. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat 9. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Amin. Amin. Jadi ini Bapak Ibu, perlu menjaga dirinya, ya, jaga diri. Jangan cepat-cepat tergiur, jangan cepat termakan dengan ajakan, ya, jebakan-jebakan ini yang akan membuat kita akhirnya jadi susah. Jadi ini Festus bilang kepada Paulus, kamu mau nggak ikut aku pergi ke Yerusalem? Nanti di sana biar kamu dihakimi. Tapi Paulus dengan hikmat Tuhan, saudaraku, dia punya sikap, ya, dia tidak mau ikut, saudaraku. Karena kalau Paulus ikut sudah bisa dipastikan Paulus di sana pasti, Bapak Ibu, dia pasti mati, saudaraku. Mati sia-sia di tangan orang-orang jahat ini, ya. Siapa orang-orang jahat ini? Ini orang-orang yang dikuasai roh agamawi itu, saudaraku. Ya, ada imam-imam kepala, ada ahli-ahli Taurat, ya. Ada siapa lagi? Orang-orang Farisi, orang-orang yang berlabel agama ini tapi mereka dikuasai oleh setan iblis ini, Bapak Ibu. Nah, makanya Paulus punya hikmat yang luar biasa. Ketika Festus, seorang hakim, seorang wali negeri itu mau ajak dia ke sana, saudaraku, Paulus pasti punya sikap dia tidak mau ikut, ya, dan ternyata memang Paulus tidak ikut. Saudara, jadi inilah. Terkadang ada orang-orang yang saudara mereka mengajak kita, saudaraku, tanpa kita sadari bahwa itu sesungguhnya adalah sesuatu yang akan membuat kita pada akhirnya jadi susah di situ, ya. Jadi tertipu, kita jadi korban, saudaraku. Nah, itu makanya kita perlu minta hikmat Tuhan. Ada seorang ibu, saudara kasih Tuhan, dia sangat cinta Tuhan sekali. Dia bercerita kepada saya, dia tinggal di daerah Margorejo Indah, ya, di jalan raya, ya, sebelahnya sebelah baratnya itu Plaza Fontana, ya, yang sekarang jadi Plaza Marina itu. Dia cerita kepada saya karena kami kalau ke Surabaya, dia selalu pesan untuk mampir ke rumahnya dia dan kami mendoakan rumahnya, kami mengurapi dengan minyak, ya. Kemarin setelah dari tempat Ibu Indriani, kami mendoakan Ibu Joyce, ya, saudaranya Pak Bruri di Jalan Manyarejo, lalu kami pergi ke Margorejo itu, ya.
Dan kami mendoakan rumah tersebut, baru kami pulang ke Kediri, sampai di Kediri pas jam 7. Jadi nggak sempat mandi, cuma ganti baju dan langsung kita ibadah Zoom. Haleluya. Terkadang juga waktu nggak nutup di tengah jalan, ya sudah ibadah Zoom di dalam mobil. Jadi Bu Sinta yang nyetir mobil, saya yang mulai puji-pujian dan khotbah ya, suatu. Tapi semua itu saya lakukan dengan sepenuh hati ya, dengan hati yang gembira, hati yang rela, hati yang benar-benar tulus, Bapak Ibu. Dan saya tahu tidak ada sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu sia-sia. Amin ya. Bapak Ibu, jadi Tuhan siapkan kita ini alat komunikasi luar biasa. Kita punya HP ini, kita bawa kemana saja. Ini kita bisa menghadirkan Tuhan ya. Di dalam ibadah-ibadah kita di mana saja. Di jalan pun kita bisa beribadah di situ ya, saudaraku. Ya. Saya ingat suatu hari saya juga diundang mengikuti sebuah acara Zoom karena itu hamba-hamba Tuhan. Jadi di atas mobil pun dalam perjalanan saya buka itu Zoom, saya pakai headset, jadi saya bisa dengar ya suara itu yang pembicara di situ. Jadi puji Tuhan, kita bisa mengikuti. Indah sekali sekarang teknologi canggih ya. Gereja sudah hadir di dalam rumah kita, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang-orang yang mungkin karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan dia pergi beribadah di gereja, nah dia bisa mengikuti lewat ibadah Zoom ini ya. Seperti Ibu Tuti ya, Male di tempat tidur pun ya, kondisi kesehatan dia kita doakan supaya Tuhan pulihkan ya, cepat sembuh ya Male. Dan dia bisa mendengarkan firman Tuhan, puji-pujian. Ini bagus sekali, saudara. Jadi itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa beribadah dengan segenap hati. Haleluya. Oke, kita akan lihat sudah sampai di mana, Bros? Hasil yang pertama. Oh, kita lihat hasil yang pertama ya. Baik, ya. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita lihat hasil yang pertama ya. Apa hasilnya bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat Tuhan? Mari kita lihat hasil yang pertama, ini dia. Haleluya. Oke. Yang pertama, dia adalah orang yang percaya, yang taat pada firman, dia tidak terbukti bersalah. Amin ya. Dia tidak terbukti bersalah di hadapan Tuhan dan manusia. Oke, kita lihat ayatnya, Kisah Rasul pasal 25 ayat 7. Iya, Kisah Para Rasul 25 ayat 7. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Amin. Amin, saudaraku ya. Dikatakan, saudaraku, dikatakan, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia, yaitu Paulus, yang tidak dapat mereka buktikan. Paulus ini nggak salah, Bapak Ibu. Makanya orang yang benar, dia tidak bisa dibuktikan ya kesalahannya. Tuduhan-tuduhan itu semuanya tidak, Bapak Ibu sekalian ya, tidak bisa ya membuat itu menjadi suatu senjata menyerang dia, tidak bisa ya Bapak Ibu. Karena dia benar, Tuhan bela dia. Ini hasil yang pertama. Kita juga, kalau kita benar, Tuhan pasti bela kita. Jadi tuduhan-tuduhan itu tidak akan pernah bisa ya melawan kita. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak bersalah bagi firman. Pertama, dia tidak bersalah bagi bait Allah. Dan yang ketiga, dia juga tidak bersalah terhadap kaisar. Kaisar ini adalah seorang raja ya, seorang presiden kepala negara. Jadi soal lihat, orang percaya taat pada firman, dia tidak bersalah bagi firman yang pertama ya, yaitu hukum-hukum Tuhan ya. Yang kedua, dia tidak bersalah kepada bait Allah, tempat di mana umat Tuhan beribadah, rumah Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak bersalah terhadap kaisar atau seorang kepala negara. Nah, kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 25 ayat 8. Kisah Para Rasul 25 ayat 8, sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Amin. Amin. Jadi baik dari segi hukum Taurat atau firman Tuhan, Paulus tidak bersalah.
Dalam segi bait Allah, rumah Tuhan, tempat umat Tuhan beribadah, Paulus juga tidak bersalah. Dari segi terhadap kaisar pun, pemimpin negara pun dia tidak bersalah, ya. Jadi mereka mau tuduh apapun tidak akan bisa. Saudara-saudara, saya percaya bahwa semua kita ini ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, orang mau tuduh kita macam-macam, mau fitnah kita tidak akan pernah bisa, ya, asal kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan pasti bela kita. Yang terakhir, saudara, kita akan lihat, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia lebih berhati-hati. Dia lebih berhati-hati bagi orang yang mengajaknya pergi. Jadi makanan panas jangan cepat ditelan, makanan dingin jangan cepat dibuang. Ya, kita coba untuk merenungkan, pertimbangkan itu baik-baik. Mari kita lihat Kisah Rasul 25 ayat 9. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat 9. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana dan di hadapanku tentang perkara ini? Amin. Nah, pasti Paulus tidak langsung meresponi untuk mengikutinya. Paulus pasti dia punya hikmat Tuhan, dia aman di Kaisarea, dia tidak mau pergi ke Yerusalem. Karena kalau dia ke sana, sudah bisa pasti, ya, Paulus akan mati konyol, ya. Itulah hikmat Tuhan bagi kita orang percaya. Amin, ya. Tuhan memberkati kita. Jadi apapun keputusan, jangan tergesa-gesa membuat keputusan. Tanya Tuhan dulu supaya kita ini aman, kita tidak jadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua, dan Pak Lukas akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan di pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Firman yang Kau taburkan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk kami mempunyai hikmat yang dari Engkau ya Tuhan. Untuk mengerti, memahami hikmat Tuhan yang daripadamu, agar kami bisa melihat kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk kami tetap selalu menguatkan hati, akan mau menyatakan pembelaan diri di dalam kehidupan kami padamu ya Tuhan. Bahkan mau menjaga diri kami agar kami tidak gegabah mengikuti jebakan-jebakan ajakan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tolong ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam hati, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami dapat melihat hikmat pemberian yang daripadamu buat kami, untuk kami bisa melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Berkati hamba-Mu Pastor John Semura dan begitu setia memberkati kami setiap hari melalui firman-firman-Mu yang baru. Tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini Tuhan, agar firman yang ditaburkan, diberikan kepada hamba-Mu ini dapat diaplikasikan kepada kami sebagai jemaat-jemaatnya, untuk kami bisa sama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kami ya Tuhan, untuk hidup kami bisa bersama-sama untuk melihat kemuliaan Allah ada hadir di dalam tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan umur panjang, sehat, kesegaran, kekuatan terus buat hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih heran, lebih dahsyat lagi. Pakai ya Tuhan, utus hamba-Mu ini dimanapun Kau utus hamba-Mu ini, biarlah makin banyak jiwa-jiwa makin mau menerima akan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai berkati istri dan anak, berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Demikian pun juga kami yang hadir pada pagi hari ini pun, Engkau memberkati kami, percaya firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih akan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, kembali kepada host. Ya, silakan. Terima kasih. Ibadah pada pagi hari ini, Bapak Pendeta John yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pagi hari ini yang hidup
juga yang hadir pada ibadah pagi ini diberi kekuatan melalui firman Tuhan ini yang luar biasa. Bapak Pendeta John tak putus-putusnya dengan ibadah pagi maupun malam. Ini satu belajar buat kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Termasuk saya, tadinya saya sama sekali tidak bisa, tapi saya belajar maupun saya berbicara kurang enak atau kurang nyaman atau salah, saya tidak peduli, saya terobos terus karena saya ingin belajar, ingin bisa melayani. Yang terutama saya akan melayani anak-anak saya karena anak saya ada 4, yang 1 sudah meninggal, yang 2 ini berlainan dengan agama dengan saya, tapi saya percaya dengan firman yang begitu hidup. Seisi rumah 1 diselamatkan, semua diselamatkan. Amin. Tadinya semua anak suami agama Islam, saya sendiri yang Kristen, yang saya setia, baru dijawab 24 tahun. Anak saya yang pertama, Mirna, waktu saya antar dia untuk meneruskan sekolah di SMA, bersama saya, dia isi formulir, dia bilang, Mami, aku mau ikut agamanya Mami. Luar biasa. Saya sampai nangis di sekolahan itu. Saya luar biasa, Tuhan, terima kasih. Ini pertolongan Tuhan dari anak saya yang pertama kali. Yang tidak lama lagi, selisih 3 bulan, suami saya juga minta dibaptis selam. Nah, ini saya saksikan sendiri. Waktu dia dibaptis selam, dia dimasukkan ke dalam air. Dia rasanya berat sekali waktu dimasukkan ke dalam air. Begitu dia diangkat, dia bilang enteng sekali loh, luar biasa. Luar biasa itu firman Tuhan yang hidup. Ya, ini saya mau lebih dekat. Ini kebetulan kesempatan untuk saya hidup ini adalah kesempatan dengan umur saya sekarang ini 65 tahun supaya saya lebih dekat, lebih setia. Sekarang saya juga akan mendidik cucu-cucu saya ini. Saya percaya, saya kembali lagi dengan ucapan seisi rumah 1 diselamatkan, semuanya diselamatkan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan, Tuhan Yesus Praise memberkati. Dan terima kasih Ibu Indri yang telah membawa doa firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga doa pengeduan firman Tuhan, Bapak Lukas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Rosalin yang luar biasa, juga Bapak Flori, itu sebagai orang tua kami, orang tua yang hadir di ibadah Zoom Gereja TLCC yang luar biasa. Ini hari malam, tapi dia selalu menanjalkan Tuhan. Saya percaya Mami, Papi selalu diberkati, Amin. selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Rosalin yang sudah memperdengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Blori dari Jerman. Silakan Bapak Blori. Ya, salam semuanya. Ya, Halo. shalom. Kesempatan yang diberikan oleh Ibu Joyce. Sekarang kita menaikkan. Masuk dalam untuk menaikkan doa profetik. Ya. Ya.
Ya, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Yes. I I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bapak Blori yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita terima kasih Bu Joyce. Amin. Yes. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Buat waktu kesempatan diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu di Jerman. Untuk Opa, Bruri, dan Oma Rosalin. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau ke rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes.
Hadirilah ibadah sel Sisium online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di ibadah sel Sisi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palam Selatan 4, MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintani Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah Sisium online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Februari tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Sel Sisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Ada menghubungi Ibu Sintani Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja Sel Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan dengan begitu antusias oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Memberkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan ke Ibu Joyce. Silakan. Ya, terima kasih Pak Lukas telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta John Sarbunan, terima kasih saya Ibu Joyce Putirai sebagai host buat kita semua yang hadir di ibadah pagi ini. Yang luar biasa firman-Nya maupun puji-pujian dengan lagunya Bapak Pendeta John Sarbunan yang baru. Bagus sekali Pak John. Terima kasih di ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu mengucap syukur, diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang. Yang hadir juga pada pagi hari ini diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami kembalikan kepada Bapak Pendeta John untuk doa penutup. Silakan Bapak Pendeta John. Ya, terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah memimpin kita sebagai host ya dari awal permulaan tadi sampai puncaknya sebelum kita berpisah. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Kita mau mensyukuri akan anugerah Tuhan di pagi ini. Bersyukur atas semua kebaikan Tuhan bagi kita semua. Amin ya. Oke, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bersungguh baik ya Tuhan, haleluya. Baik Tuhan, amin, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kita mau bersyukur atas segala kasih anugerah-Nya bagi kita semua. Mari kita hormati, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus, haleluya. Kami sungguh memuji Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau ada permohonan doa silakan saudara bisa mengirimkan di depan layar chat ya, monitor. Dan kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa untuk semua yang hadir di pagi hari ini.
Tuhan, Kau melihat setiap kerinduan hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, mereka aku berkata mulai dari Ibu Joyce, Ibu Rosalin, Pak Bruri, Mamre, Ibu Indriani, Ibu Megawati, Ibu Cindy, Pak Limanto, Yohan, James, juga Ibu Sinta, semua yang hadir pagi ini. Aku berkata roh kehidupan Tuhan memberi kepadamu. Dalam nama Yesus, terima roh kehidupan turun atasmu, membuat keuanganmu jadi hidup, ekonomimu jadi hidup, membuat bisnis karirmu jadi hidup, membuat kesehatanmu jadi hidup, membuat kebahagiaan kedamaianmu makin hidup, membuat ketenangan batinmu makin hidup, membuat semua kebaikan Tuhan dalam hidup makin hidup di dalam nama Yesus. Sebab Dia hidup, Yesus hidup, ada hari esok. Jangan takut, jangan susah. Dalam nama Yesus, berkati semua yang hadir pagi ini. Tuhan yang sebentar akan bekerja di dapur, yang sebentar akan beristirahat, Pak Bruni, Rosalin, orang tua kami, berikan mereka tidur yang nyenyak, berikan mereka istirahat yang cukup dalam damai surgawi. Dan semua yang beraktivitas di Indonesia, yang buka toko, yang buka usaha, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang gagal, menang dan tidak ada yang kalah, beruntung dan tidak ada yang rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap menjadi kepala bukan menjadi ekor, terlalu yang menjadi yang terdepan bukan yang terkebelakang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari sembuhkan Male, Tuhan, sembuhkan Ibu Tuti, sembuhkan juga mamanya Ibu Indriani, sembuhkan Ibu Indriani, sembuhkan calon menantunya Christian. Mereka akan menikah bersama Tuhan di tahun ini, di bulan Desember ya Tuhan. Kami doakan Tuhan atur semua dengan baik. Terima kasih untuk Ibu Sherly di Jerman juga akan menikah. Tuhan pada bulan Agustus tanggal 17. Tuhan berkati persiapan demi persiapan. Kami doakan semua dalam perlindungan Tuhan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan Tuhan persiapkan dengan baik. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Pak Tuhan Yesus Handi yang akan menikah bersama Ibu Angel di bulan depan. Tuhan sertai Bapak dalam nama Yesus. Tuhan atur semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami percaya Ibu Joy sudah disembuhkan Tuhan. Kami percaya Ibu Rosalin sudah disembuhkan Tuhan. Pak Bruri sudah disembuhkan Tuhan. Male sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Indriani sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Meliawati, Cindy, Pak Anto sudah disembuhkan Tuhan, Pak Lukas, juga Yohan disembuhkan Tuhan, Ibu Sinta, James, semua yang hadir pagi ini sudah disembuhkan Tuhan. Kami doakan untuk kebaktian nanti malam, Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, yang melayani pagi ini pun diberkati Tuhan, dan juga memberkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan juga kebaktian tanggal 3. Tuhan di tempat Ibu India, di Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga ya Tuhan Cinyol di Nganjuk, sembuhkan juga Pak Pastor Cornelis Ismail di Kota Bogor. Dalam nama Yesus, sembuhkan juga Pak Frans Angki. Kami percaya kuasa Tuhan sudah menjamah menyembuhkan mereka. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Israel tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Anto. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Bu Indriani, Male, Tuhan berkati Male. Sama-sama Pak Bruni, Rosalin, selamat beristirahat ya. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Sama-sama Pak Anto. Salam buat keluarga Pak Anto ya. Terima kasih Pak John. Ya, Male, Tuhan berkati ya. Male, amin. Sangat Male. Iya. Dan berkati Pak Lukas. Berkati semuanya. Bu Sinta. Berkati Pak Sianto. Pak Sianto, oke. Ya, Ben. Ya, semangat ya. Selamat istirahat, Bu Rosalin. Selamat beristirahat Pak Bruni, Akhir ya Rosalin. Pak ya. Ya, Bruni. Akhir terus ya. Mami, Ya, papi. Tuhan berkati. God bless all. Ya, terima Selamat beraktivitas. Ya. Lekker slapen. Bye. Bye. Bye.
Sampai Terus? jumpa lagi. Terus dilemale ayu katanya. Terus soalnya kok isi ayu. Ya, Male Ayu ya. Masuk kulkas terus. Si ayu katanya male. Ya. Ah, dikit strawberry. Dikit strawberry. Mas Strawberry Pak Bruri. Male Iya, besar dikit strawberry. Strawberry luar Ya, biasa baru ya. petik Ya. nih. Oh, aduh, luar biasa. Ya, praise the Lord. Ya. Bye-bye.